Halo, kembali lagi bersama aku, Joshua atau juga dikenal sebagai JV dari Koko Coder. Di video kali ini kita akan membahas tentang divide and conquer, lebih tepatnya untuk soal parcel telur bebek. Oke, jadi kita langsung lihat aja soalnya ya, parcel telur bebek. Nah, linknya bisa dilihat di deskripsi di bawah ya. Dan kalian bisa baca-baca dulu soalnya. Untuk video ini aku udah bikin a bridge problem statement-nya. Jadi, basically soalnya meminta kita untuk menghitung jumlah parcel, oke? Jadi kita diberikan sebuah array ukuran n, dan untuk kelompok ke i kita akan menghasilkan x dibagi ai parcel. Ini kita floor ya. Di sini ada tanda floor. Ini itu maksudnya kita nggak mengambil sisa gitu. Pembagiannya kita nggak akan ambil sisa. Tuh. Nah, jadi kita disuruh tentukan banyaknya nilai x yang mungkin sehingga total parcel dari n kelompok sama dengan m. Oke, mungkin terlalu banyak variabel, kita sebenarnya mudah ya, jadi kita coba lihat contoh sampel aja. Nah, jadi di sampel ini dikasih tahu n sama dengan 3, dan m sama dengan 10, dan a-nya sama dengan ini ya, 4, 6, 8. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, untuk X sama dengan 20 nih, kita ambil sembarang dulu, X sama dengan 20 ya. Untuk kelompok 1, dia akan menghasilkan 20 bagi 4, 5 parcel. Oke, untuk kelompok 2, dia akan menghasilkan 20 bagi 6, itu dapat 3 parcel. Nah, kan ada sisa 2 telur nih. Ini sisanya kita buang aja gitu. Terus kelompok 3, kan 20 bagi 8, dapat 2 parcel. Sisa 4-nya kita buang juga. Totalnya akan ada 5 tambah 3 tambah 2 ya di sini. Jadinya 10 parcel. Nah, jadi untuk X sama dengan 20 akan menghasilkan 10 parcel. Untuk 23 sama nih, mirip. 23 bagi 4 menghasilkan 5. 23 bagi 6 menghasilkan 3. 23 bagi 8 menghasilkan 2. Oke, totalnya akan menghasilkan 10. Jadi ini juga akan menghasilkan 10. Tapi nggak semuanya menghasilkan 10. Contohnya 24. 24 ini menghasilkan ini 6 tambah 4 tambah 3, 13 gitu ya. Nah, jadi yang kita ditanya itu x berapa aja yang menghasilkan 10. Di contoh ini menghasilkan 10 nih. 23 juga nih menghasilkan 10. Tapi 24 ternyata nggak menghasilkan 10. Disuruh cari berapa banyak. Nah, X yang mungkin itu ada 20, 21, 22, 23. Oke. Jadi ada 4. Nah, ini kalian bisa coba cek sendiri ya. Dan selebih itu nggak ada yang X-nya yang menghasilkan M-nya 10. Dan itu bisa dibuktikan. Jadi untuk problem statement-nya cukup sampai sini. Jika ada yang ingin mencoba memikirkan idenya atau melakukan coding implementasi, kalian bisa pause videonya dan coba terlebih dahulu. Jika kalian stuck, kalian bisa lanjut nonton ini video ini. Oke? Oke? Oke. Oke. Jadi buat kalian yang sudah nggak sabar menunggu, kita coba lanjut ya. Oke, pertama pasti kita langsung mikir, oke, apakah kita bisa naif solutionnya? Kita akan cek semua nilai X yang mungkin. Dan untuk setiap nilai X yang mungkin kita akan cek total parcel yang akan didapat. Nah, kalau misalnya kayak gitu gimana solusinya? Kalau kita mengecek berapa parcel untuk suatu nilai X tertentu, jumlah pengecekan yang diperlukan adalah sebanyak ON, karena kita perlu bagi X bagi A1, terus ditambah X bagi A2, dan seterusnya sampai X bagi AN. Ini kan berarti perlu N kali pembagian, dan itu berarti ON. Kalau misalnya nilai X-nya yang mungkin itu dari 1 sampai max M kali max AI. Ini sekitar 2 pangkat 60. Oke. Ini lebih dari ini nilainya pasti akan lebih dari M jumlah parcelnya, dan itu pasti kita nggak akan kepake gitu. Jadi untuk melakukan pengecekan secara naif untuk setiap X yang mungkin, kompleksitas waktu yang diperlukan N kali max-nya ini maksudnya 2 pangkat 60 ya. Jadi totalnya adalah 3 kali 10 pangkat 23. Wah, gede banget ya. Pasti nggak lolos kan ya kalau time limitnya cuma 1 second. Nah, berarti pasti ini perlu optimisasi lebih jauh. Nah, biasanya untuk optimisasi kita perlu observasi tambahan. Oke, ayo kita lihat observasinya. Pertama kita definisikan dulu fungsi fx. Ini basically ini menghitung total parcel yang didapat jika kita menggunakan x tertentu, oke?
Nah, ini contohnya nih. Kalau misalnya X-nya 10, kasih contoh ya. 10 bagi 4 kan 2. 10 bagi 6, 1. 10 bagi 8, 1 juga. Berarti 2 tambah 1 tambah 1, 4 gitu ya. Nah, ini udah aku hitungin buat semuanya. Dari 10 sampai 18. Sebenarnya masih bisa lanjut, tapi ya ini scope lebih kecil aja, supaya gampang lihatnya. Oke, biasanya kalau ketemu soal kayak gini, kita coba angka-angka kecil dulu kan, dan kita coba lihat apakah ada pola atau apakah ada sesuatu yang menarik. Nah, dan ternyata di sini ada nih. Kira-kira apa ya yang menarik? Kalau menurut aku yang menarik itu nilai dia itu antara sama atau enggak semakin lama semakin menaik, gitu ya. Misalnya dari 4 jadi 4. Dari 4 bisa jadi 6, tapi dari 6 nggak bisa jadi 4 lagi gitu ya. Semakin ke kanan semakin menaik gitu ya. Nah, ini ada nama khususnya, ini dinamakan fungsi menaik. Ya, jadi kita akan membuktikan fungsi ini adalah fungsi yang menaik. Lebih tepatnya sih sebenarnya karena ini ada kurang dari sama dengannya, kita namainnya fungsi tidak menurun gitu ya. Tapi ya intinya sama aja ya. Yaitu dia nggak akan semakin menurun gitu ya. Oke, jadi untuk bukti monotonicity-nya kita bisa kayak gini aja. Kalau misalnya ada suatu nilai X yang kurang dari suatu nilai X lainnya, pasti pembagiannya akan lebih kecil. Kalau misalnya dia awalnya lebih kecil. Jelas dong. Misalnya kita punya 5 barang, dan kita punya 7 barang. Kalau misalnya kita bagi 3 barang, ke 3 orang, pasti yang mereka akan dapat antara sama atau enggak kurang dari yang ini, gitu ya. Ini 1, ini 2 gitu ya. Berarti kan nggak mungkin tiba-tiba yang ini jadi lebih besar gitu ya, jumlah per orangnya dapatnya barangnya. Jadi pasti ini kurang dari sama dengan. Berarti dari sini ke sini cukup jelas ya. Dan dari sini ke sini, itu kita hanya perlu jumlahkan untuk semua A dari A1, A2, A3, A4, dan seterusnya sampai AN. Oke, jadi tinggal kayak ditambahin sigmanya. Dan ini itu sebenarnya kan definisi dari, ini tuh definisi dari fx, dan ini definisi dari fx. Jadi terbukti ya untuk soal ini, monotonicity-nya. Oke, jadi dengan kita udah tahu sifat yang khusus ini, apa yang kita bisa lakukan? Pasti kita bisa optimisasi lebih jauh kan dengan sifat yang khusus. Nah, perhatikan kalau misalnya nilai fx yang mungkin, kalau misalnya fx sama dengan m, nilai x yang mungkin itu membentuk sebuah segmen. Contohnya, kalau misalnya sama dengan 6, dia akan membentuk segmen kayak gini. Ya kan? Nggak mungkin dia akan tiba-tiba muncul lagi di sini gitu, ini 6 gitu. Nggak akan ada kasus kayak gitu. Kenapa? Karena tadi kita sudah buktikan dia akan menaik atau enggak sama gitu ya. Jadi nggak mungkin dia akan kayak ini jadi 6. Karena kalau kayak gitu dia pasti menurun kan. Oke. Jadi ini pasti membentuk sebuah segmen. Oke. Jadi kita bisa lebih gampang mendapat solusinya dengan mengecek gini aja nih. Kita hanya perlu mencari indeks pertama supaya fx kurang dari sama dengan m plus 1, dan nilai pertama yang fx kurang dari sama dengan m. Gitu ya. Contohnya yang di sini, kalau misalnya m-nya sama dengan 6, kita cuma perlu cari ini dan ini. Oke. Yang pertama yang 6, dan ini yang pertama yang bukan yang lebih dari 6 gitu. Sebenarnya gitu ya. Jadi dan ini kalau kita kurangin kan 16 kurang 4, 12 jadinya 4. Dan ada 4 yang 6 gitu ya. Gitu ya. Jadi kita bisa nih menemukan jumlah 6-nya asalkan kita bisa menemukan nilai indeks pertama sehingga fx kurang dari b untuk suatu b tertentu. Oke. Jadi persoalannya sedikit dimudahkan. Kita nggak usah perlu cek untuk itu. Nah, tapi mungkin kalian masih mikir, loh, itu sama aja nggak sih? Susah juga nggak sih? Nah, ternyata kalau misalnya kita udah ubah soalnya jadi kayak gini, kita bisa mengurangi jauh lebih banyak pengecekan. Oke, gimana caranya? Gini. Jadi, untuk setiap pengecekan kita bisa mengeskip pengecekan yang
kayak istilahnya sudah pasti bukan jawaban yang benar. Misalkan kalau misalnya kita pilih di sini 14 dan ternyata jawabannya 6. Yang kita mau misalnya M-nya sama dengan 6. Kalau misalnya ternyata dia 14 dan ternyata jawabannya 6, kan yang kita mau kan indeks pertama. Berarti di seterusnya, kalau misalnya sama dengan 6 juga, misalnya kayak 15 ini kan sama dengan 6 juga. Dia pasti bukan jawaban yang kita mau, bukan indeks yang kita mau. Kenapa? Karena yang dimau kan indeks yang pertama. Jadi pasti ini semua di kanan ini akan dibuang. Kalau misalnya ini udah sama dengan 6, gitu ya. Ini kayak akan dibuang, nggak akan dicek lagi. Semua yang di kanannya. Kalau misalnya misalnya kita cek untuk X sama dengan 11, kan ternyata kurang dari M nih, 4 kan kurang dari M. Ya, berarti semua yang di kirinya akan dibuang. Semua yang di kirinya akan dibuang. Oke? Jadi, kita akan buang antara yang kiri atau enggak yang kanan. Nah, jadi supaya optimal, kalau misalnya kita pilih di tengah gitu, kita pilih di tengah, itu kita pasti akan menghilangkan setengahnya gitu ya. Ya dong, antara kiri dan kanan kan sama-sama setengah. Jadi, pasti kita akan mengurangi setengahnya. Untuk tiap pengecekan, kita akan mengurangi setengah, setengah, setengah. Jadi dari misalnya 8, jadi 4, jadi 2, terus jadi 1. Dan 1 ini nanti akan menjadi jawaban akhirnya gitu ya. Nah, jadi kita hanya perlu mengecek sebanyak log basis 2 kali. Nah, log basis 2 dari 2 pangkat 60 itu cuma sekitar 60 kali. Jadi jauh lebih dikit dari yang tadi itu, kita cek sebanyak berapa? 2 pangkat 60 kali. Oke? Teknik ini, yang kita lakukan ini, juga dikenal sebagai binary search. Dan kalian bisa coba cari-cari, ini teknik yang cukup sering dipakai. Dan untuk implementasinya akan dibahas di part 2. Jadi jika kalian penasaran, kalian bisa nonton part 2 setelah part 1 ini habis tentunya. Oke, next. Jadi untuk solusinya, kita bisa lakukan seperti ini. Pertama, kita buat fungsi untuk menghitung nilai ini. Nilai dari X dibagi semua AI yang dari 1 sampai N. Dan return value ini. Nah, terus kita buat binary search dari 1 sampai 2 pangkat 60. Dan binary search ini kita akan lakukan untuk mencari indeks pertama sehingga fx kurang dari m plus 1 dan indeks pertama sehingga fx kurang dari sama dengan m. Nah, ini kita simpan dalam indeks 1 dan indeks 2 dan kita akan keluarkan indeks 1 dan kurangin indeks 2. Karena sudah dibuktikan di tadi kalau misalnya ini akan menjadi jawabannya. Oke, indeks 1 kurang x2, indeks 2. Jadi, kalau misalnya kayak gini, kompleksitasnya berapa nih? Kalau misalnya kayak gini, kita dapat melakukan pengecekan dalam waktu ON kan, tetap sama aja. Pengecekannya tetap sama ya, kayak pas kita naif. Yang berubah itu jumlah yang kita perlu cek. Jumlah yang kita perlu cek hanya sebanyak 60 kali, instead of 2 pangkat 60 kali. Jadi kompleksitas waktunya cuma O60 kali N. Itu sekitar 15 kali 10 pangkat 6. Ini kurang dari 10 pangkat 8, jadi cukup aman untuk time limitnya. Kompleksitas memori yang diperlukan adalah ON. Ya, jadi ini cukup aman ya untuk memori. Oke, jadi sekian untuk part 1 untuk idenya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa leave di komen di bawah ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Jika kalian penasaran untuk implementasinya, kalian bisa nonton untuk part 2 juga ya. Dan I will see you there. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.